NPM 51230080 dan teman saya Teresa Ivanoki dengan NPM 51230079. Saya Yolanda Nabu, NPM 51230083. Saya Yohana Antoni Kuabil, NPM 51230082. Saya Sapriana Palo, NPM 5123081. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 menggunakan aturan Riemann. Langkah-langkah yang kita gunakan itu yang pertama menentukan interval dan fungsi. Di mana interval itu sama dengan 0,1, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2. Yang kedua kita menentukan jumlah subinterval n, nilai n-nya itu sama dengan 10. Yang ketiga kita menghitung lebar subinterval delta x. Delta x sama dengan b kurang a per n, di mana nilai b-nya itu 1 dan nilai a-nya itu 0 dan nilai n-nya sama dengan 10, jadi 1 dikurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Yang berikut kita menentukan titik evaluasi untuk titik kiri, di mana rumusnya xi sama dengan a ditambah i kali delta x. Yang pertama, x0 sama dengan 0 tambah 0 kali 0,1 sama dengan 0. x1 sama dengan 0 tambah 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1. x2 sama dengan 0 tambah 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. x3 sama dengan 0 tambah 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3. x4 sama dengan 0 tambah 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. x5 sama dengan 0 tambah 5 dikali 0,1 sama dengan 0,5. x6 sama dengan 0 tambah 6 dikali 0,1 sama dengan 0,6. x7 sama dengan 0 tambah 7 dikali 0,1 sama dengan 0,7. x8 sama dengan 0 tambah 8 dikali 0,1 sama dengan 0,8. x9 sama dengan 0 tambah 9 dikali 0,1 sama dengan 0,9. Yang berikut kita menghitung nilai fungsi di titik evaluasi. f0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. f0,1 sama dengan 2 dikali 0,1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,02. f0,2 sama dengan 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,08. f0,3 sama dengan 2 dikali 0,3 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,18. f0,4 sama dengan 2 dikali 0,4 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,32. f0,5 sama dengan 2 dikali 0,5 kuadrat ditambah 2 sama dengan 25. f0,6 sama dengan 2 dikali 0,6 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,72. f0,7 sama dengan 2 dikali 0,7 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2,98. f0,8 sama dengan 2 dikali 0,8 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3,28. f0,9 sama dengan 2 dikali 0,9 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3,62. Berikut kita mensubstitusikan ke dalam rumus Riemann. R sama dengan F0 ditambah F0,1 ditambah F0,2 ditambah F0,3 ditambah F0,4 ditambah F0,5 ditambah F0,6 ditambah F0,7 ditambah F0,8 ditambah F0,9 dikali dengan delta X sama dengan 2 ditambah 2,0 ditambah 2,08 ditambah 2,18 ditambah 2,32 ditambah 2,5 ditambah 2,72 ditambah 2,98 ditambah 3,28 ditambah 3,62 dikali nilai delta X-nya 0,1 sama dengan 25,7 dikali 0,1 hasilnya 2,57. Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor 1 menggunakan metode Simpson. Langkah yang pertama, kita menentukan interval dan fungsi. Interval sama dengan 0 dan 1, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2. Langkah yang kedua, kita menentukan jumlah subinterval n sama dengan 10. Langkah yang ketiga, menghitung lebar subinterval
delta X sama dengan B kurang A per N sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Titik evaluasi dengan rumus XI sama dengan A tambah I delta X. X0 sama dengan 0 tambah X tambah 0X dikali 0,1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 tambah 2 tambah 1X dikali 0,1 sama dengan 0,1. X2 sama dengan 0 tambah 2X kali 0,1 sama dengan 0,2. X3 sama dengan 0 tambah 3X dikali 0,1 sama dengan 3. X4 sama dengan 0 tambah 4X dikali 0,1 sama dengan 0,4. X5 sama dengan 0 tambah 5X dikali 0,1 sama dengan 0,5. X6 sama dengan 0 tambah 6X dikali 0,1 sama dengan 0,6. X7 sama dengan 0 tambah 7X dikali 0,1 sama dengan 0,7. X8 sama dengan 0 tambah 8X dikali 0,1 sama dengan 0,8. X9 sama dengan 0 tambah 9X dikali 0,1 sama dengan 0,9. X10 sama dengan 0 tambah 10X dikali 0,1 sama dengan 1,0. Yang berikut, hitung nilai fungsi di titik evaluasi. Hitung fx untuk semua titik. F0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2. F0,1 sama dengan 2 kali 0 1 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,02. F02 sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 kali 0,2 pangkat 2 sama dengan 2. F0,2 sama dengan 2 kali 0,2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,08. F03 sama dengan 2 kali 0,3 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,18. F04 sama dengan 2 kali 0,4 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,32. F05 sama dengan 2 kali 0,5 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,5. F06 sama dengan 2 kali 0,6 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,72. F07 sama dengan 2 kali 0,7 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,98. F08 sama dengan 2 kali 0,8 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 3,28. F09 sama dengan 2 kali 0,9 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3,62. F10 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang berikut, gunakan rumus Simpson. S sama dengan delta X per 3 Fx0 tambah 4 sigma Fxi tambah 2 sigma Fxi tambah Fxn. Yang berikut kita menghitung. S sama dengan 0,1 per 3 F0 tambah 4F kali 0,1 tambah F0,3 tambah F0,5 tambah F0,7 tambah F0,9 tambah 2 kali F0,2 tambah F0,4 tambah
0,6 tambah F 0,8 tambah F1. Yang berikut substitusi nilai. S sama dengan 0,1/3, 2 tambah 4 kali 2,02 tambah 2,18 tambah 2,5 tambah 2,98 tambah 3,62 tambah 2 kali 2,08 tambah 2,32 tambah 2,72 tambah 3 dikali 2 tambah 4 kali 2,02 tambah 2,18 tambah 2,5 tambah 2,98 tambah 3,62 tambah 2 kali 208 tambah 2 kali 32 tambah 2,72 tambah 3,28 tambah 4. Yang terakhir, hitung semua total dan hasilnya 2,32. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2 menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Langkah yang pertama, diketahui bahwa X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. Yang pertama, kita hitung K1. K1-nya itu sama dengan H kali F aksen X0, Y0 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,1 sama dengan 0,5 kali 0 sama dengan 0. Yang berikut kita hitung K2. K2 sama dengan H kali F aksen X0 tambah H per 2, Y0 tambah K1 per 2 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,25,1 sama dengan 0,5 kali 0,03125 sama dengan 0,015625. Yang berikut kita hitung K3. K3 sama dengan H kali F aksen X0 tambah H per 2, Y0 tambah K2 per 2 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,25,1 tambah 0,007825 sama dengan 0,5 kali 0,0312, hasilnya sama dengan 0,015625. Yang berikut hitung K4-nya. K4 sama dengan H kali F aksen X0 tambah H, Y0 tambah K3 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,5,1 tambah 0,015625 sama dengan 0,5 kali 0,125, hasilnya sama dengan 0,0625. Yang berikut untuk nilai Y-nya. Y1 sama dengan Y0 tambah 1 per 6, K1 tambah 2, K2 tambah 2, K3 tambah K4 sama dengan 1 tambah 1 per 6 kali 0 tambah 2 kali 2,015625 tambah 2 kali 0,015625 tambah 0,0625 sama dengan 1 tambah 1 per 6 kali 0,03125 tambah 0,03125 tambah 0,0625 sama dengan 1 tambah 0,125 per 6, hasilnya itu sama dengan 1,028333. Yang berikut untuk langkah keduanya, diketahui sudah didapat X1 itu sama dengan 0, yang berikut langkah yang kedua, X1 itu sama dengan 0,5, kemudian Y1 nya itu sudah kita dapat, hasilnya 1,020833. Yang pertama kita hitung K1 nya. K1 sama dengan H kali F aksen X0, Y0 sama dengan 0,5 kali 0,5 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5 kali 0,125 sama dengan 0,0625. Yang berikut hitung K2-nya.
K2 sama dengan H kali F aksen X1 tambah H per 2, Y1 tambah K1 per 2 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,75, 1,0208333 tambah 0,03125 sama dengan 0,5 kali 0,75 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5 dikali 0,28125 sama dengan 0,140625. Yang berikut kita hitung K3-nya. K3 sama dengan H kali F aksen X1 tambah H per 2, Y1 tambah K2 per 2 sama dengan 0,5 kali F pada titik 0,75, 1,0208333 ditambah dengan 0,0703125 sama dengan 0,5 dikali 0,28125, hasilnya sama dengan 0,140625. Yang berikut kita hitung K4-nya. K4 sama dengan H kali F aksen X1 tambah H, Y1 tambah K3 sama dengan 0,5 kali F untuk pada titik 1,1,0208333 tambah 0,140625 sama dengan 0,5 kali 0,5, hasilnya itu sama dengan 0,25. Yang berikut update Y untuk nilai Y-nya. Y2 itu sama dengan Y1 tambah 1 per 6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 sama dengan 1,0208333 ditambah dengan 1 per 6 dikali dengan 0,0625 tambah 2 kali 0,140625 ditambah dengan 0,25 sama dengan 1,0208333 tambah dengan 1 per 6 dikali dengan 0,0625 tambah 0,28125 tambah 0,2825 tambah 0,25 sama dengan 1,20833 ditambah dengan 0,875 dibagi dengan 6 itu hasil perkiranya 1,1666667. Jadi hasil metode Runge-Kutta nilai Y pada X1 dengan metode Runge-Kutta itu adalah 1,1667. Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor 2 menggunakan metode Euler. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung nilai F aksen dan nilai Y. Nilai awal X0 sama dengan 0, Y 0 sama dengan 1. Kita menghitung F aksen X0 dan nilai Y 0 itu sama dengan F aksen dengan nilai 0. Kita menghitung F aksen X0 dan nilai Y 0 itu sama dengan F aksen. Kita menghitung F aksen X0 dan nilai Y 0 itu sama dengan F aksen dengan 0 sama dengan 0, pangkat 2 per 2 sama dengan 0. Yang kedua, kita mengupdate Y atau menghitung Y sama dengan Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali Fx. Y1 sama dengan Y0 tambah H kali F aksen X0 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali 0 sama dengan 1. Langkah yang kedua untuk X1 sama dengan 0,5, kita menghitung F aksen X1 dan Y1 sama dengan F aksen 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 per 2
dengan 0,25 per 2 sama dengan 0,125. Update Y sama dengan X2 sama dengan Y1 tambah H dikali F aksen X1 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali 0,125 dengan 1 tambah 0,0625 sama 1,0625. Langkah yang ketiga itu untuk X2 sama dengan 1,0, kita menghitung F aksen X2 dan Y2 sama dengan F aksen 1 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5. Kita mengupdate Y atau menghitung Y sama dengan Y3 sama dengan Y2 tambah H dikali Y sama dengan Y3 sama dengan Y2 ditambah H. Langkah yang ketiga untuk X2 sama dengan 1,0, kita menghitung F aksen X2 dan Y2 sama dengan F aksen 1 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5. Kita mengupdate Y atau menghitung Y sama dengan Y3 sama dengan Y2 tambah H dikali F aksen X2 sama dengan 1,0625 ditambah 0 sama 5 dikali 0,5 sama dengan 1,025 ditambah 0,25 sama dengan 1,3125. Nilai ya. Langkah yang ketiga itu untuk X2 sama dengan 1,0. Kita menghitung F aksen X2 dan Y2 sama dengan F aksen sama dengan 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5. Kita mengupdate Y atau menghitung Y sama dengan Y3 sama dengan Y2 tambah H dikali F aksen X2 sama dengan 1,0625 ditambah 0,5 dikali 0,5 sama dengan 1,0625 ditambah 0,25 sama dengan 1,1325. Nilai Y pada X sama dengan 1 menggunakan metode Euler adalah 1,13 adalah 1,3125. Nah, di sini kita mengupdatekan dengan nilai X1. Nilai X1 yang diberikan pada soal itu 1,333. Hasil metode Euler itu 1,3125 dan hasil metode Runge-Kutta itu 1,1667 dan kita bisa melihat bahwa dari kedua metode ini memberikan hasil yang berbeda. Dengan metode Runge-Kutta memberikan hasil lebih mendekat nilai X1 dibandingkan metode Euler. Saya di sini akan menjelaskan nomor 3, persamaan garis regresi dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Yang pertama itu menentukan persamaan garis regresi. Untuk menentukan persamaan garis regresi, kita perlu menghitung nilai rata-rata X atau curah hujan dan Y atau debu terbawa, serta nilai sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, dan N atau jumlah data. Nah, di dalam tabel itu terdapat nilai X dan nilai Y, serta nilai X kuadrat dan nilai XY. Nilai X-nya yaitu 4,3, 4,5, 5,9, 5,6, 6,1, 5,2, 3,8, 2,1, dan 7,5. Nilai Y-nya yaitu 126, 121, 116,
118, 114, 118, 132, 141, dan 108. Nah, nilai sigma X-nya sama dengan 45 dan nilai sigma XY-nya sama dengan 1094. Sekarang kita menghitung nilai X kuadrat, yaitu 4,3 dipangkatkan 2 sama dengan 18,49, 4,5 pangkat 2 sama dengan 20,25, 5,9 dipangkatkan 2 sama dengan 34,81, 5,6 dipangkatkan 2 sama dengan 31,36, 6,1 dipangkatkan 2 sama dengan 37,21, 5,2 dipangkatkan 2 sama dengan 27,04, 3,8 dipangkatkan 2 sama dengan 14,44, 2,1 dipangkatkan 2 sama dengan 4,41, 7,5 pangkat 2 sama dengan 56,25. Nilai sigma X kuadrat sama dengan 244,26. Yang berikut nilai X Y. Nilai XY itu didapatkan dari nilai X dikali nilai Y. Jadi 4,3 dikalikan 126 sama dengan 541,8. 4,5 dikali 121 sama dengan 544,5. 5,9 dikali 116 sama dengan 684,4. 5,6 dikali 118 sama dengan 660,8. 6,1 dikali 114 sama dengan 695,4. 5,2 dikali 118 sama dengan 613,6. 3,8 dikali 132 sama dengan 501,6. 2,1 dikali 141 sama dengan 296,1. 7,5 dikali 108 sama dengan 810. Nilai sigma XY sama dengan 5348,2. Nah, untuk menghitung nilai X bar dan Y bar itu sigma X dibagi N sama dengan 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nilai Y barnya sama dengan 1094 dibagi 9 sama dengan 121,56. Selanjutnya kita menghitung koefisien regresi A dan B menggunakan rumus B sama dengan N kali sigma X Y kurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat sama dengan 9 dikali 5348,2 kurang 45 kali 1094 per 9 kali 244,26 kurang 45 pangkat 2 sama dengan 48.133,8 kurang 49.230 per 2196,34 kurang 2025 sama dengan min 1096,2 per 173,34 sama dengan min 6,32. Rumus regresi A sama dengan Y bar kurang B kali X bar sama dengan 121,56 kurang min 6,32 dikali 5 sama dengan 121,56 kurang min 31,6 sama dengan 153,16. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y aksen sama dengan 153,16 kurang 6,32 X. Hubungan antara curah hujan atau X dan debu yang terbawa atau Y adalah negatif. Artinya, semakin tinggi curah hujan, semakin sedikit debu yang terbawa oleh hujan.
Langkah yang berikut yaitu yang B, kita menduga banyaknya debu yang terbawa. Untuk menduga banyaknya debu yang terbawa bila curah hujannya X sama dengan 4,8 satuan, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 4,8 ke dalam persamaan garis regresi. Y aksen sama dengan 153,16 kurang 6,32 dikali 4,8 sama dengan 122,82. Jadi diduga banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya 4,8 satuan adalah sekitar 122,82 mikrogram per meter kubik. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Dadah!